di Allah yang goib, ya. Nah, makanya kalau dalam ilmu ketuhanan, mereka itu mengkaji yang sudah ada, yang sudah kejadian, yang sudah ada di dunia ini, yang sudah ada di alam ini, yang sudah ada di dalam diri kita ini. Kalau kita mengkaji yang tidak ada itu mustahil bagi manusia, ya, mustahil. Seperti Allah tidak setara dengannya, ya. Allah tidak setara dengannya. Memang Allah tidak setara dengannya, tapi kebanyakan mereka mengatakan yang Allah yang goibnya, ya. Itu artinya kebanyakan kita meyakini Allah yang goibnya. Kan saya sudah bilang, mustahil bagi manusia mengenal Allah kalau kita mengkaji yang goibnya. Kalau kita mengkaji yang goibnya, kita tidak akan menemukan nama Allah, tidak akan menemukan lafaz alif lam lam ha, tidak akan muncul. Karena apa? Dia goib, nggak dilihat. Nabi Muhammad manusia biasa, seorang nabi tapi manusia biasa, sama dengan kita, cuma gelar yang berbeda. Dia punya mata sama seperti kita. Kalau dinampakkan Allah yang goib itu, dia kan artinya nabi nggak mungkin, artinya mustahil akan bisa melihatnya. Kalau yang goib, yang dikatakan apa yang membuat dia Laisa? Laisa tadi yang sudah katakan, jangan merasa berilmu, jangan merasa bertua, jangan merasa memiliki, artinya saya berilmu, saya yang kuat, saya yang kaya raya, saya yang memiliki semua. Kalau kita sudah merasa begitu, berarti bukan Allah, bukan lagi Laisa itu. Sudah ada saingannya kita tuh. Allah maha berilmu, kita sudah merasa berilmu. Saingannya kita sendiri. Karena kita sudah merasa berilmu, itu Laisanya. Yang kami selihinya apa? Yang tidak sama wajah saya dengan wajah orang lain. Mungkin itu serupa, tapi mustahil sama. Makanya dia berbeda-beda pada Adam. Adam itu artinya bukti. Bukti nyatanya pentajalian Allah dengan Muhammad. Makanya buktinya jasad ini. Biar pada orang tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha pencipta, bahwa kita ini diadakan. Nah, jadi yang dikatakan cahaya kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa marifat, yang dikatakan cahaya itu adalah pandangan. Nah, pandangan itu apa? Rasa. Rasa. Apakah kamu ada rasa? Makanya kalau kita berjalan di atas dunia tidak ada rasa di hati kita. Rasa itu adalah jalan yang tersirot. Rasa itu adalah jalan yang hakiki, jalan yang lurus. Sama halnya ada yang ngomong ini, ada yang ngomong di samping saya, di dalam diri saya. Itu rasa. Makanya sebenarnya kita ini harus menuntut rasa. Rasa itu tidak berdarah, tidak berurat, tidak berdaging. Kenapa? Memang wujud itu nggak bisa dilihat, tapi bagaimana dia sudah bertajali menjadi gerakan kita, menjadi penglihatan kita, menjadi pendengaran kita. Makanya yang tidak ada tadi menjadi ada. Nah, yang ada ini yang kamu yakini, yang si wujud ini. Karena apa? Kalau kita langsung ke goibnya itu mustahil. Makanya Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya ini aku zohir, aku juga batin atau nyawa bagi kamu. Setelah sempurna kejadiannya dan kutiupkan ruhiku, maka sungkurlah kamu kepadanya, maka sujudlah kamu kepadanya. Jangan bohongi dia, ngikutin dia. Itulah yang dikatakan itu adalah zat si wujud tadi yang tidak kelihatan tapi dirasakan oleh manusia. Nyawa bagi kita itulah yang dinas. Nas itu manusia, din itu orang yang beragama. Dinas sirotol. Sirot itu yang tersirat, yang tersembunyi di dalam dirimu. Mustaqim, hal-hal atau hak-hak patennya Allah. Kalau kita mengatakan maaf ya, maaf. Kalau Allah Ta'ala itu berbatin, berarti kan sama dengan manusia. Kalau saya menjawab itu mohal. Jadi tidak apa ya, maaf ini. Jadi kalimat lafaz laisa kamitslihi itu tadi batal. Kan mohal. Saya nggak bilang syirik atau musyrik loh ya. Saya bilang mohal. Mohal itu tidak masuk akal. Nah di situ.
Maka maaf Bang, hamba Allah ya, bukan saya Iya. menggurui. Keterangannya hamba Allah itu muter. Jadi muter ke sini, dari ke sini, nanti ke sini, kembali lagi ke sini. Maka yang untuk yang memahami di situ, ini untuk mencerna itu ya maaf, mungkin saudara-saudara di sini mungkin ya agak bingung. Nah, gitu. Yang bingung cuma belajar, yang lain nggak bingung. Ya begini ya. Oh ya, Ya, begitu saya kan jawab lagi. lagi ya. Saya, Nah, iya. harusnya nggak bingung. Banyak Saya teman-teman jawab yang lagi nggak ya. bingung, Kalau malah suka. harusnya. Yang Coba lain pada tanya. DM malah suka. Oh iya iya, nggak apa-apa, nggak Jadi masalah. gini, kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip, ditinggalin Loh, room ini nggak bukan. apa-apa. Bukan nggak suka, enggak pun. Bukan saya itu nggak suka. Kan nggak sama katanya. Ya memang Iya, berbeda. iya. nggak Begini Kak apa-apa. Devi, Ah, nanti saya betul, jelaskan betul. Kak Devi. Iya. Iya, saya jelaskan. Iya. Ya, saya jelaskan. Gini, kita sebenarnya salah paham. Artinya, tentang batin Allah ya. Nah, gini. Di alam kalau kita artinya kalau kita masuk dalam makom ilmu ya. Kalau kita berbicara batin, ya. Batin Allah itu yang mana? Ini makom ya, ilmu ya. Kalau kita berarti kita mengkaji diri, mengkaji Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan batin, batin Allah itu yang mana? Batin Allah itu kan kalau dalam hakikat ilmunya, tentang marifatnya, ada nafas, tanafas, nufus, ya, nufus, itu batin-batin Allah. Nah, memang Allah tidak memiliki batin. Kalau kita berpikir dengan kepala, makanya saya bilang tadi kalau kita dalam konteks ilmu, kita matikan akal kita di situ. Ini karena untuk mendekatkan kita, artinya bahasa ini untuk mendekatkan kita, untuk mengenal kodrat-kodrat di dalam diri kita. Makanya kalau kita sudah masuk dalam hakikat ilmu, itu akal kita matikan. Maka apa yang dikatakan batin Allah? Yang dikatakan batin Allah, yang dikatakan batin Allah, dikatakan batin Allah, apa batin Allah? Ya, batin Allah adalah ya nafas, tanafas, ya, nufus, ya, anfas. Itu batin-batin Allah. Memang kalau kita sudah artinya kalau kita sudah masuk dalam kajian tauhudun ya, tauhudun yaitu ahadiyah, ini nggak ada lagi kata batin, nggak ada lagi kata Nur Muhammad, nggak ada lagi kata ruh, nggak ada lagi kata zat, sudah ahad dia. Makanya apa? Mungkin Abah ini artinya yang Abah katakan tadi, kalau itu sudah kita masuk dalam kajian tauhudun. Nanti kalau kita sudah masuk di hakikat atau tarekat, itu lain lagi. Ada zat, ada nur Muhammad. Beda-beda. Begitu sahabat beriman. Ini sebenarnya begitu. Ada jalan-jalannya. Memang Allah Allah nggak memiliki batin, Allah nggak memiliki zat. Kalau kita mengatakan Allah nggak, artinya Allah nggak berupa zat, Allah nggak berupa nur, Allah nggak berupa cahaya. Cuma ini adalah pemahaman, bahasa pemahaman untuk kita mengenal kodrat-kodrat yang ada dalam diri kita, yaitu dirinya Allah yang dijadikan tadi. Nggak ada sifat Allah, nggak ada zat Allah. Dia tidak berurat dan tidak berdarah dan tidak berdaging. Nuna, suaramu mentul-mentul. Dini, kalau nggak ngomong. Ya. Kalau Ya, ngomong ini mau nanya. mau ngomong, silakan. Ya, jadi begini, saya tertarik tadi ketika Om hamba Allah ini menceritakan ketika kita menutup mata, basirah kan, mata sahir kan mati di situ. Iya. Ada cahaya. Berarti bukan mata sahir yang melihat cahaya itu, tapi di posisi itu saya belum selesai bertanya. Di posisi itu ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Yang dilihat itu tentu saja cahaya ini. Alhamdulillah. Saya mau nanya, kalau menurut Bang Hamba Allah, posisi cahaya itu posisi apa? Posisi yang melihat ini posisi apa? Iya. Atau apa ini? Atau siapa ini yang melihat dan siapa ini yang dilihat? Iya. Sebenarnya saya sudah Cuma terangkan. ada dua ini. Iya. Sebenarnya kemarin malam juga saya sudah terangkan tentang syahadat. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksi. Siapa yang melihat dan siapa yang
lanjut saya nyimak. Ringkas aja, saya rasa sudah dapat, yang penting posisi itu sudah jelas. Begini, sebenarnya kemarin malam ini saya sudah jelaskan, tapi saya mau jelaskan kembali. Nah, saat kita asyhadu ilaha illallah itu kita menutup mata, itu yang dikatakan basiro, ya, basiro. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang melihat di dalam itu siapa? Nah, ini masih la ilaha illallah, la ilah, ya, la ilah itu kodrat, bukan Tuhan. La ilah. Nah, kalau ada hanya itu baru zat, la ilaha illallah, ya. Nah, jadi yang melihat ini siapa? Yang melihat ini adalah domir, yang si baharu. Yang mana yang baharu? Diri jasad ini yang merasakan, yang datang, yang merasakan, artinya yang datang pada saya, yang merasakan dalam diri saya adalah yang si baharu. Ya, tapi kita matikan akal kita, matikan. Makanya kalau kita mengkaji ini kita matikan. Makanya saya bilang kalau orang bersyahadat dia masih ragu, dia mengakui dirinya, artinya dia masih ragu tentang dirinya, bahwa dirinya adalah Muhammad, yang melihat adalah wajahnya Allah, yaitu la ilaha illallah, dan yang kakinya, tangannya, kepalanya adalah Muhammad Rasulullah atau ruh. Nah, artinya jangan goyah di situ. Jadi kita menutup mata, kita merasakan, ya, merasakan. Di situ kita merasakan sudah ada dia. Di mana? Ya, yang naik turun ini, yang naik turun ini, yang naik turun naik. Kita rasakan di situ. Kita rasakan kalau memang dia sudah artinya kusu, artinya dia sudah memang mengakui kita, baru kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Kita melihat kepala kita, dia melihat Muhammad, sifatnya. Tapi kalau kita masih ragu di situ, tapi kadang-kadang juga kita memang artinya berulang-ulang lakukan hal ini. Karena apa? Tidak gampang sih, artinya tidak gampang. Allah mengakui kita sebagai hambanya, mungkin dari keakuan kita, mungkin dari kebersihan zahir kita, mungkin dari perbuatan-perbuatan kita, ya, karena itu hanya kehendaknya Allah. Tidak juga gampang, tidak gampang. Makanya kadang-kadang juga saya mengatakan di sini di room ini, mungkin saja kita mengaku Tuhan kita Allah, tapi Allah mungkin juga tidak mengaku kita adalah hambanya. Karena apa yang dikatakan hamba? Hamba itu juga dia yang ada kemanusiaan. Makanya sadar itu yang ada, artinya tidak ada akal, tidak ada malu. Dari lafaznya saja, alif lam ha itu tidak disertakan dengan huruf-huruf lain. Alif itu artinya yang mengumpulkan semua kodat-kodat di dalam diri. Lam itu adalah diri yang halus. Lam adalah diri yang jasad. Ha adalah zat bagi kita, yaitu rohani. Itu gabung semua gabung. Muhammad Rasulullah gabung dengan jasad dia. Tapi kalau kita masih ragu di situ, artinya ya kebanyakan orang yang salah paham di sini. Ya, kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka artinya memain-mainkan karena mereka sudah paham. Saya ini Allah, saya ini Tuhan. Saya ini Tuhan. Mereka mengaku dirinya Tuhan. Jadi yang kita rasakan Allah. Iya. Saya ini kita fokus, maksudnya fokus ke ininya. Di situ kan saya ada dua hal yang saya katakan kan. Ada yang melihat dan ada yang dilihat. Yang dilihat ini kan cahaya. Sedangkan yang melihat ini ya melihat gitu. Nah, di situ saya setuju ketika Bang Hambala ini menariknya ke proses syahadat. Jadi ada pihak yang mengatakan, bagi saya melihatnya seperti ini. Jadi ada pihak yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dan ada pihak yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dari dua hal ini, cahaya dan yang melihat, siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan siapa yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah?
menurut Asyhadu anna Allah. Muhammad Rasulullah. Iya. Apa? Saya ulang ya, artinya yang apa yang kita artinya saya utarakan Tadi sedikit ya tentang putus suaranya Munang. Putus ya? ya. Suara saya putus. Tapi hamba Allah mudeng nggak apa-apa. Lanjut. Ini kalau Kedengaran nggak? saya kedengaran, saya kedengaran suara hamba Allah. Suara saya kedengaran nggak? Tadi kedengaran, putus, kedengaran. tapi hamba Allah. Lanjut. Kedengeran Iya. suaranya hamba Allah kedengeran. Saya jelaskan ya, sahabat beriman sedikit. Ya mungkin ada saudara kita yang mungkin yang kemarin malam tentang Iya. penyaksian siapa yang bersaksi ya. Ya. Jadi sama halnya kita lagi artinya bertafakur, sama halnya seperti yang dikatakan bersyahadat itu artinya menyaksikan, artinya menyatakan diri ya, menyatakan diri bahwa kita ini apakah sudah diakui oleh Allah dan tidak diakui oleh Allah. Nah, sama halnya juga di bertafakur sebenarnya kalau dalam kalam la ilaha illallah. Nah, jadi kebenaran kita dalam sebuah syahadat ya, kebenaran seseorang yaitu dia telah memberikan kesaksian kepada Allah dengan mencari diri yang bersaksi dan diri yang disaksikan. Nah, kalau berbicara kebenaran syahadat adalah tiang dari segala ibadah, makanya dia nomor 1 di rukun Islam sahabat beriman. Kenapa? Nah, disitulah terjawabnya semuanya, artinya terjawab artinya kebenaran semuanya. Mau sholat kita, mau haji kita, ya karena artinya dia di awal. Nah, jadi kalau kita salah dari awal, akan salah semua dari rukun-rukun seterusnya, rukun-rukun Islam yang seterusnya ya, yang ada di bawahnya. Jadi syahadat itu menuntut sebuah kebenaran, mulai dari tauhidnya ya, cara berhubungan, mulai dari tajridnya, apa yang dirasakan, pada tingkat tafridnya, apa yang dialami ya. Merasakan dan mengalami itu bukan perkara mudah sahabat beriman. Makanya saya katakan tadi, karena itu artinya datang mutlak dari Allah. Ada kodrat Tuhan dan umat. Rumus Allah itu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Semua yang kita kerjakan terhimpun di dalam la ilaha illallah. Artinya kebenaran yang akan kita artinya ucapkan tadi, perbuatan artinya sang kholik dan makhluk, antara kholik dan makhluknya terhimpun dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada. Tahap pertama ada wujud, berarti la ilaha illallah. Apa yang ada? Wujud berpasangan dengan maujud. Ya, saya ulang lagi. Wujud itu tidak kelihatan, tapi dirasakan. Ya, wujud namanya. Kalau maujud yaitu yang wujud. Karena yang dikatakan maujud ini sudah menjadi. Ya, sudah menjadi yang wujud, berarti yang sudah menjadi yang kelihatan, yang nyata, yang bisa dilihat. Berarti yang bisa disaksikan adalah yang ada dan yang terlihat wujud wal maujud. Makanya saya katakan tadi, saya ulang-ulang, kalau kita bimbang, kalau kita ragu, kalau kita sudah artinya ini sesat, nah itu kita ragu. Nah, makanya kalau artinya kalau ada Allah itu berarti ada maujudnya. Kalau ada ya, kalau Allah itu berarti ada maujudnya, ada nyatanya, ada yang dilihat. Nah, inilah sebuah kajian yang luar biasa sahabat beriman. Saya ulang-ulang. Berarti kalau la ilaha illallah dalam marifat, artinya dalam marifatullah, Muhammad Rasulullah dalam marifatul ruh atau mengenal diri, berarti tuntunan syariat hakikat harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuh kalimat la ilaha illallah itu berkodratkan nafis isbat. Ya. Apa yang dikatakan nafis isbat? La ilaha illallah adalah wujud. Saya ulang lagi ya, adalah wujud, tidak terlihat tapi dirasakan.
Makanya Muhammad Rasulullah adalah maujud. Di dalam diri kita. Kalau dalam sholat itu yang dinafiskan, sahabat beriman, itu yang sekutu dengan Allah. Tapi kalau dalam syahadat, ya, kalau dalam syahadat itu semua dia. Makanya dikatakan ahad, ya. Nah, di sini ada yang hak dan yang batil. Tapi dalam syahadat tanpa asma, apa itu tanpa asma? Yaitu tanpa zohir. Dia tidak memandang zohir, ya. Karena apa? Dia sudah ngaku tadi. Kan sudah ngaku tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah ngaku, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan sudah ngaku dia. Sesungguhnya aku yang zohir, aku juga yang batin. Tapi kalau hati kita ragu, ya. Nah, jadi selayak hurufnya. Kalimatnya artinya lam alif ha, ya. La ilaha illallah. Tidak dihadirkan kodrat-kodrat lain dalam menetapkan Tuhan. Dalam huruf pun sudah terbukti, sahabat beriman, dalam huruf-huruf hijaiyahnya itu. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu itu apa? Asyhadu itu iman. Itu iman yang akan menuju ilmu. Ada ilmu, kodrat ilmu, la ilaha, ya, la ilaha illallah. Ada berkodrat iman, ya, ada iman berkodrat iman Muhammad Rasulullah. Makanya ada Tuhan, ada umat. Kalau kita mengkaji tentang ilahi nas, Tuhan yang manusia. Begitu daripada maujudullah, ya. Maka artinya tingkatkan keimanan kita. Beralih kepada iman. Jangan bertahan kodrat akal. Jangan bertahan dengan kepala. Jangan bertahan dengan akal. Jangan bertahan dengan pikiran. Kamu memang sudah melihat di situ jasadmu. Jangan goyah. Ini iman. Jadi batilah apa yang kamu imani kalau kamu sudah berpikir dengan kepala. Batil apa yang kamu lihat tadi itu. Macam contohnya, saya melihat jasadku. Masa jasad saya ini zohirnya Allah. Itu sudah batil kita. Karena apa? Sudah tergoyah iman kita, sahabat beriman. Karena apa? Kita berpikir dengan kepala. Jadi kalau bercerita tentang Tuhan, wujud sebuah ilmu, bercerita tentang iman, tentang ibadah, Muhammad awal jadi, itu pun harus dipisahkan. Jangan menjadikan dasar daripada artinya kalam amalia, ya. Kalam amalia artinya kalam syariat untuk menetapkan kalam ibadah. Itu bahasa yang tidak bisa diuraikan kalau artinya sudah bahasa amalia. Dalam kalau kita membahas syariat, kalau kita menggabungkan dengan syariat, syahadat itu tidak akan selesai. Tapi kalau bahasa ibadah itu adalah bahasa ruhania, sahabat beriman, bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi sekarang kita sudah paham, sahabat beriman. Kalau sudah paham, kalau sudah bersaksi, pasti ada dua pertanyaan. Apa yang disaksikan dan siapa yang bersaksi? Disaksikan oleh batin yang bersifat ada atau wujud. Sudah pasti yang bisa disaksikan adalah maujud. Saya ulangi lagi, ya, sudah pasti yang bisa disaksikan adalah yang maujud. Kalau dia belum ada, kita tidak bisa bersaksi, ya, sebelum adanya yang maujud. Makanya tidak akan pernah mendapatkan penyaksian. Seandainya tidak ada zohir ini, tidak ada badan ini, nggak akan dapat, artinya kita nggak akan dapat penyaksian, nggak akan, karena nggak ada yang melihat di situ. Makanya yang zohir ini yang melihat wujud, yang rasa, yang merasakan. Cahaya itu adalah rasa sebenarnya. Rasa itu adalah cahaya. Makanya dalam pemahaman ilmu itu dikatakan cahaya, yaitu rasa itu sendiri. Bisa dikatakan ilmu juga, cahaya itu bisa dikatakan ilmu. Macam-macam artinya tingkatan ilmu ini. Jadi yang tidak ada bagi Allah apa? Yang tidak ada bagi Allah apa? Yang ada bagi Allah dalam penyaksian itu apa? Yang ada bagi Muhammad Rasulullah itu yang bisa kita saksikan.
Makanya dikatakan wujud ada, maujud itulah yang bisa disaksikan. Nah, jadi setelah batin mengakui adanya, adanya yang ada, maka barulah kita bisa melihat maujudnya. Tapi kalau batin kita ragu, batin kita goyah dalam wujudnya, artinya dalam wujud Allah tadi yang dijadikan, berarti kita gagal di situ bersaksi, sahabat beriman. Kalau kita dalam melihat sesuatu dengan khusyuk, macam yang saya katakan sholat, orang tidak pernah merasakan khusyuk, tapi dirinya yang di dalam diri kita itu ada yang khusyuk, bukan kita sendiri. Kenapa? Yang khusyuk itu kita artinya nggak bakalan bisa dalam sholat itu. Jadi kalau kita menyaksikan sesuatu dengan khusyuk, dengan artinya konsentrasi, fokus, itu adalah manusia. Ya, manusia bisa fokus, artinya bisa konsentrasi, bisa. Tapi khusyuk itu manusia nggak bisa. Yang khusyuk itu adalah si wujud itu yang dijadikan oleh Allah. Makanya sholat itu hanya, yang khusyuk itu hanya orang-orang yang tahu bertajalli dengan Tuhan, yang khusyuk. Karena yang khusyuk itu bukan kita, yang khusyuk itu adalah diri yang dijadikan oleh Allah. Makanya dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu yang khusyuk dalam sholatnya, karena hanya orang-orang yang berilmu yang mampu bertajalli dengan keakuan Allah. Jadi siapa yang bersaksi, sahabat beriman? Yang bersaksi itu adalah marifat. Ya, saya ulangi lagi, marifat ya. Saya ulangi lagi, marifat. Yang bersaksi itu adalah marifat, yaitu kodrat yang halus di balik yang halus. Berarti marifat adalah penyaksian bagi sebuah pandangan yang dinamakan wujud, yaitu wujud ainul basiro, mata batin. Kalau itu sudah pasti, ya, biar orang tidak artinya punya ilmu sedikit pun, dia sudah fokus, akan lupa dengan dia. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, tapi dia pasti akan mengaku ada, mengaku jasadnya ini ada, yang mengaku dirinya ini ada. Itu kelalaian kita, karena kita nggak ada ilmunya. Jadi sekarang kita akan tinjau dari kebenaran dalam penyaksian syahadat. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, apa yang kita saksikan? Tingkat kodratnya adalah hakikat dalam rangka marifat. Hanya marifat, tingkat marifat Allah dalam bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah, dan hanya tingkat marifat ruh hayat melihat wujud, itulah baru bisa kita dikatakan menyaksikan maujudullah. Jadi saya harus benar-benar artinya mengajak para jamaah, ya, dalam arti berwawasan sebelum berilmu, ya. Jadi la ilaha illallah, apa yang dikatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah? Yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah sama, ya. Saat kita membaca Muhammad Rasulullah yang ada sama itu dengan Nabi Muhammad sama. Di situ adalah artinya cerita tentang kodrat dirinya. Berarti yang ada dalam kodrat Muhammad adalah kodrat diri bernama Mim Ha Mim Dal. Apa yang tidak ada yaitu wajahnya. Makanya wajah Nabi kita ini tidak bisa digambarkan, sahabat beriman. Tidak bisa digambarkan. Jadi ini kita tidak berbicara tentang Nabi Muhammad, ya, tentang kodrat ini, ya, tentang kodrat Muhammad. Inilah hakikat yang Nabi Muhammad kita, makanya tidak bisa digambarkan wajahnya, karena memang ada yang hakikat. Itu nggak bisa digambarkan. Tapi sebuah dirinya sudah berbentuk pada jasad, kepala mim, dada, mim perut, dal kaki. Berarti batasan yang mengingat adalah maujudnya, itu yang ada. Berarti kalau kita melihat diri kita berbentuk seperti ini, ya, seperti ini, yang melihat TikTok ini yang sudah sempurna, ini adalah suatu wasilah, ya, suatu wasilah untuk kita mengingat, yaitu kodrat dari Muhammad. Bukan itu Muhammad Nabi kita, tapi maujudnya. Saya ulangi lagi, ya, maujudnya yang sudah menjadi. Jangan salah paham, sahabat beriman, ya. Lalu wujudnya mana? Zat pada dirinya ruhani, artinya ruhani panggilan bagi kita. Itu wujudnya. Harus mata, artinya mata hati kita ke situ, ya. Jangan artinya jangan hampa, jangan kosong, jangan fokus, ya. Dia ada dalam bentuk ragamu, dia ada di dalam bentuk jasadmu, ya.
Itu marifatullah. Ya. Lalu bagaimana marifatullah? Apa yang tiada, apa yang ada bagi kodrat la ilaha illallah? Ya. Dalam satu tauhid artinya, dan ini akan digabungkan menjadi satu, karena itu memang sudah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan sahabat beriman. Sesungguhnya aku yang zahir dan aku juga yang batin, tak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan sahabat beriman, dia sudah kufur namanya, sudah kufur. Makanya kalau kita melihat jasa kita ini ya Muhammad, artinya Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita masih berpikiran dengan kepala kita, ya kita gagal di situ, iman kita gagal sahabat beriman, tidak akan sampai kita. Ya. Ingat ya, dalam marifatullah, saya kasih ingat lagi dalam marifatullah, bukan dalam hakikat. Nah, jadi apa yang ada dan apa yang tidak ada? Yang tidak ada itu ya, yang tiada itu artinya apa? Yang tidak ada artinya yang tidak ada pada Allah, ya itu artinya yang tidak ada sama Muhammad, yaitu adalah wajahnya. Ya, wajahnya. Yang tidak ada pada Allah itu adalah kakinya, ya, tangannya, kepalanya. Pokoknya yang tidak ada di Allah itu adalah kakinya, yang ada di Muhammad tadi. Yang tidak ada di Muhammad, yang ada pada Allah yaitu wajahnya. Makanya dikatakan wajahatu wajihiyya liyadi fatarasa samawati. Ya, makanya dimanapun kamu berada, ya, dimanapun kamu memandang, di situ ada wajahku, kata Allah. Tetapi yang ada dalam artinya yang ada pada Allah yaitu wajahnya, yang tidak ada pada Muhammad. Yang tidak ada pada Muhammad adalah wajahnya. Cuma apa? Mimha mindal. Cuma dia kepala, kaki, perut. Jadi siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah dia yang ilaha illallah. Yang merasakan siapa? Yang merasakan adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Rasulullah. Ini yang raga ini, yang raga. Nah, yang merasakan tuh naik turun. Yang merasakan asyhadu alla ilaha illallah, tutup mata, ini kita sudah merasakan. Nah, inilah yang rasa, yang dikatakan rasa itu adalah cahaya, pandangan, pandangan. Nah, ini udah rasa ini. Kalau udah kita rasa, jangan kita atur nafas kita. Biarkan dia, artinya biarkan dia keluar nafas, keluar masuk sendiri. Jangan kita atur. Nah, kalau sudah nyata, artinya kalau sudah kita rasa betul-betul sudah nyata, sudah wujud, artinya betul-betul sudah teguh iman kita, baru kita mengatakan Muhammad. Nah, inilah dia memandang. Mana memandang? Bola matanya itu sebagai pandangannya. Inilah yang melihat Muhammad Rasulullah, melihat badannya ini, raganya ini. Dia melihat Muhammadnya yang sudah sempurna. Melihat pakai apa? Itu pandangan kita. Jangan merasa pandangan itu adalah pandanganmu. Jangan merasa pandanganmu itu pandangannya Allah. Makanya dia hanya memiliki, artinya yang tidak ada di Muhammad adalah wajahnya. Wajahnya Allah. Kita ini wajahnya Allah. Kalau kita sudah wajahnya Allah, siapapun yang kita lihat akan merasa, artinya sudah tidak ada rasa dendam, sudah tidak ada rasa iri, dengki. Kenapa? Kita sudah melihat semua wajah-wajahnya Allah. Karena siapa yang melihat? Kamu sadar nggak? Yang melihat ini adalah Allah sendiri. Makanya yang tidak ada di Muhammad itu adalah wajahnya, yang saya katakan tadi. Kenapa? Wajahnya itu kan, wajahnya itu kan ada matanya, ada penglihatannya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya. Itu yang berbicara adalah si wujud Allah, bukan kita. Nah, inilah yang menyaksikan si raga ini, yang Muhammad ini, yang tidak ada di Allah, yang tidak ada di Allah itu. Inilah yang akbarunya, yang inilah yang sifatnya yang dipanggil di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang dipanggil akbarunya. Makanya kalau kita sudah merasakan di dalam, ya, cahaya itu kalau dalam bahasa ilmunya adalah rasa. Ya, cahaya juga kalau dalam bahasa marifatnya adalah ilmu. Makanya Nabi Muhammad itu kalau naik langit ke-7, dia pakai cahaya di atas cahaya atau melebihi daripada cahaya. Itu dia pakai ilmu.
bukan cahaya ya kayak macam sama macam tadi yang salah paham tadi. Cahaya itu seperti apa? Cahaya. Kenapa? Kita belum mengetahui hakikat cahaya itu, sama hanya juga dengan kita ini berasal dari tanah. Yakin tuh kita berasal dari tanah. Kenapa kita yakin? Karena kita belum mengetahui hakikat tanah itu. Apakah benar kita itu berasal dari tanah? Apakah benar kita itu berasal dari api? Apakah benar kita berasal dari air, dari angin? Apakah di dalam kandungan ibu kita ada api? Apakah di dalam kandungan ibu kita ada air? Apakah di dalam kandungan ibu kita ada api, ada angin? Kan mustahil. Cuma karena pemahaman kita belum sampai di situ, sehingga kita meyakini. Dan keyakinan ini kadang-kadang kita memprotes orang, menyalahkan orang. Kenapa? Ilmu kita, artinya ilmunya belum sampai. Ilmu kita belum sampai, sehingga kita mampu. Kenapa? Kita menjadikan sebuah keyakinan, sahabat beriman. Sama halnya juga tadi cahaya, ya, cahaya dalam bentuk apa? Cahaya dalam, apakah cahaya begitu? Apakah cahaya seperti api atau balon atau lampu? Kalau dalam bahasa, makanya kalau kita mengkaji dalam konteks ilmu, itu berarti kita mengkaji diri. Kaji diri kita aja ada cahaya enggak? Enggak ada. Yang ada cuma apa? Diri kita ini cuma ada rasa. Berarti dalam hakikatnya cahaya itu adalah rasa. Kalau dalam bahasa marifatnya adalah ilmu. Sahabat beriman, begitu sahabat beriman. Nah, jadi yang melihat, yang merasakan ini, yang Ainul Basiro ini adalah apa? Raga ini, si baharu ini, si jasad ini yang merasakan naik turun tuh. Nah, kalau sudah mantap, ya, kalau sudah mantap dia merasakan, sudah teguh imannya, baru dia mampu menyaksikan si raganya ini. Tapi jangan, saya bilang, saya ulangi lagi, jangan kita memakai kepala. Batil kita, kalau kita sudah memakai kepala kita, batal di situ penyaksian. Makanya saya bilang hanya orang-orang yang dikehendaki, hanya orang-orang yang ingin mau, artinya hanya orang-orang, artinya hanya kemauan dia sendirinya. Karena kemauan itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Ya, sahabat beriman. Jadi kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita tutup mata tuh, kita rasakan nih. Sama sebenarnya dengan berzikir juga ya. Berzikir, bertafakur sama sebenarnya. Kita rasakan zikir nafas juga sama sebenarnya. Kita menetapkan ini nafas kita ini. Jangan kita atur, Artinya jangan kita atur. Kita santai aja, naik dan turun, naik dan turun. Rasakan dia seperti sutra, ya. Seperti sutra yang halus naik di dalam tubuhmu yang tidak bengkok, dia lurus di batang tubuh manusia, lurus naik turun. Kita rasakan dia kayak sutra itu, tanpa menyakiti kita, tanpa menyentuh kita, tanpa menyentuh organ kita sedikit pun. Karena dia apa? Dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk, sahabat beriman. Dia bukan kayak macam seperti angin, bukan. Kalau angin itu masih tersentuh, masih kita rasakan. Kalau dia kayak seperti angin, tapi dia enggak, bukan angin, bukan cahaya, bukan apapun. Dia bergerak, dia tidak merusak organ-organ kita. Padahal dia melalui jantung kita tuh, yang melalui di hati kita, melalui di ginjal kita. Tapi kita nggak rasa apa-apa. Kenapa? Dia bukan makhluk, tidak tersentuh dengan makhluk. Dia beda dengan angin, sahabat beriman. Beda dengan angin. Itulah yang kita rasakan. Setelah teguh iman kita, ya, mantap. Sudah mantap iman kita. Sudah kita mantap ini, sudah kita mengakui. Berarti kan kalau kita bersaksi itu mengakui itu, ya, mengaku memang benar-benar beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Saya tidak akan, artinya tak akan ragu, ya. Kalau sudah mantap tuh, baru kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ini, Allah ini sudah melihat jasadnya tuh, sudah melihat raganya ini yang sudah sempurna. Si wujud ini, si wujud yang dijadikan ini. Bukan Allah itu banyak, bukan. Tapi di dalam diri manusia itu ada kodat-kodat dirinya Allah. Diri yang dijadikan, diri yang ditiupkan, yang dikatakan nafsahu atau ruhi dalam bahasa hakikat, dalam bahasa marifat. Ruhi, amruhu dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Yasin.
amruhu, nafasku, nyawaku. Nah, batin bagi kita, bukan batinnya Allah, batin bagi kita. Kenapa batin dia disebut? Ya, karena disebut batin bagi kita adalah rahasia. Allah tidak memiliki batin, cuma tadi ada mungkin Abah tadi mengatakan masa Allah punya batin. Bukan, Allah itu batin bagi kita, yang diri nafsunya tadi batin bagi kita, karena dia rahasia. Kodrat batinnya apa? Bukan batinnya ya, kodrat batinnya apa? Nafas, ya, nafas, anfas, nufus. Jatuhnya kepada mana nafas? Jatuhnya kepada hidung dan jantung. Itulah kodratnya, nafas. Lepas itu anfas apa? Anfas kepada empedu, ya, empedu jatuhnya ke ginjal. Nufus apa? Itu selang-seling semua. Itu makanya tubuh ini adil membagikan nutrisi yang mana yang jadi penyakit bagi tubuh itu misahin dia. Itu semua yang bekerja kodrat-kodratnya, bukan kebetulan, bukan organ-organ kita. Organ nggak bakal bekerja kalau nggak ada yang yang kaya tadi, kalau nggak ada yang hidup tadi, yang nafas, anfas, nufus itu nggak bakalan bergerak kalau nggak ada yang hidup itu. Inilah 4 kodrat Allah, 4 kodrat batin Allah, bukan batinnya Allah, kodratnya, penempatannya. Sahabat beriman, jadi yang menyaksikan itu adalah diri yang baharu ini. Jasad ini adalah baharu. Jasad ini adalah baharu. Kalau dalam bahasa marifatnya adalah idofi. Kenapa dikatakan idofi? Dia yang mengetahui segala sesuatu yang datang dan yang merasakan yang ada di dalam. Itu si Adam kerjanya. Adam ini yang artinya yang pekerjaannya Adam itu, yang merasakan yang datang dan merasakan di dalam, itu kerjanya Adam, atau dikatakan idofi atau si baharu. Makanya kadang-kadang bulu kita ini merinding ya, itu karena dia tahu siapa yang datang. Yang mau berbentuk yang zohir, mau berbentuk yang halus, itu dia tahu, jasad ini tahu. Kadang-kadang merinding tuh ya, nah, berarti ada yang datang tuh, berarti yang tidak terlihat. Jadi tidak main-main sahabat beriman. Artinya kita mengatakan kita dari tanah, kita dari api, kita dari angin. Astagfirullah. Cuma kita ini adalah zatnya Allah, yaitu ruh bagi kita, ya, sifat nuraninya, jasad bagi kita, artinya sifat nuraninya ada kulit, daging, itu semua artinya itulah hakikat api, angin, air. Ya. Karena apa kita mengatakan begitu? Karena itu adalah perkataan amal. Ya karena apa? Karena kita ini dibesarkan dengan saripati dari bumi. Saripati bumi apa? Makan buah-buahan. Kita makan juga buah-buahan, nggak akan bakal kita dewasa, nggak akan bakal besar kalau kita nggak ada ruh nabatinya di dalam. Nah, kalau dalam bahasa hakikatnya, dalam bahasa ilmunya ya, wawasan ilmunya. Dalam tauhid wawasan artinya yang umum begitu. Ruh nabati namanya, ruh yang mendewasakan, ruh yang membesarkan manusia. Kalau nggak ada ruh juga yang membesarkan manusia, nggak bakalan besar manusia itu. Walaupun dia makan sari-saripati bumi, akan besar karena ada ruhnya. Ada ruhnya yang membesarkan, ada ruhnya yang dia bisa berakal, ada ruhnya dia bisa berbicara. Semua ada ruhnya sahabat beriman. Kalau kita masuk dalam pemahaman marifat khusus, marifat umum, dia terdiri dari 7 ruh. Nah, ini lain lagi kita, makom pemahamannya. Jadi jangan lagi kita campur-campurkan, berarti kita tidak ada lagi menyebut tentang nur, tentang zat, tentang sifat, tidak ada lagi. Semua tentang ruh. Ruh terbagi menjadi 7. Terjadilah 7 petala langit, 7 petala bumi, menjadi perjalanan mirat batin bagi seseorang. Nah, itulah latifah dalam diri kita. Jadi kebanyakan kita salah paham. Kadang-kadang saya artinya di room-room yang lainnya. Kenapa mereka bingung? Saya bukan memutar-mutar balikan, tidak. Artinya bagaimana saya ulang-ulang itu supaya kita paham. Nah,
ketidakpahaman kita macam saya di room-room lain. Karena apa? Menggabung-gabungkan hakikat dengan tasawuf, tasawuf dengan marifat. Ya. Kadang-kadang ada lagi yang menggabungkan dengan hadis, ada lagi yang menggabungkan dengan fikih, yang gak nyambung, bingung semua orang. Makanya kalau kita membahas kaji diri, membahas tentang kaji Tuhan, itu pikiran kita sembunyikan pikiran di situ. Apa yang melihat? Hati kita, kolbu kita yang mendengar. Bukan kepala kita. Kalau kepala kita memang tidak menerima karena tidak masuk di akal. Makanya malaikat itu lebur dia di langit ketujuh itu. Kalau dia ngikutin Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah, lebur dia. Karena apa dia? Kodratnya akal. Malaikat Jibril itu. Makanya kebanyakan kita salah paham kalau ada yang membahas tentang Tuhan. Wih, masa Tuhan itu dalam diri kita? Kenapa? Mereka berpikir dengan kepalanya, bukan dengan kolbunya, bukan dengan akal sehatnya. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah ada alif lam mim tentang akal manusia, tentang iman manusia, tentang ilmu. Begitupun juga dalam diri manusia ada akal, ada iman dan ilmu. Ilmumu di mana? Di hatimu, di kolbumu tadi. Di wujud itu yang dijadikan oleh Allah tadi. Akalmu di mana? Di kepala. Imanmu di mana? Sesuatu kehendaknya, yaitu kemauanmu, yaitu bagaimana? Belajar mengkaji, belajar memahami. Itu iman. Makanya Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Jangan kita cuma mengada-ngada. Jangan kita cuma bilang katanya, tidak bisa. Dan juga saya menyampaikan artinya sesuai apa yang disampaikan oleh mursyid saya. Saya juga tidak menambahkan atau tidak melebihkan atau mengurangi, tidak, sahabat beriman. Apa yang disampaikan mursyid saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat beriman. Di sini kita konsepnya saling belajar, mengajar. Saya juga belajar kepada yang saya tidak tahu di sini, karena tidak semua juga ilmu yang dari orang lain itu saya bisa tahu. Jadi kita memahami artinya bagaimana cara kita mendudukan cara belajar kita artinya pada seperti kayak macam roomnya Kanefi. Itu harus memiliki adab-adab, memiliki peraturan. Kan Kanefi kan roomnya hakikat. Berarti saya bahas selama ini tentang hakikat. Tentang hakikat. Kadang-kadang saya juga menyeleweng sedikit tuh di marifat tuh, karena kadang-kadang saya keceplosan. Kadang-kadang saya menyeleweng sedikit di tasawuf, karena kadang-kadang saya keceplosan. Bagus. Tentang hakikat. Apa? Bagus. Kadang-kadang saya memang membahas hakikat, mengkaji diri, ya, mengenal Tuhan, mengenal kesadaran tunggal, ya. Mengenal kesadaran tunggal membawa kita dalam kesadaran tunggal, membawa kita dalam kesadaran batin, kesadaran sejati. Nah itu kita artinya akal di situ kita lumpuhkan, sahabat beriman. Karena yang kita mengkaji tentang rohani. Nah kalau mau ingin mengenal rohani, mau ingin mengenal Tuhannya, ya, berarti kita harus mengkaji diri kita. Makanya ada jalur-jalurnya. Nah kenapa orang tidak dimengerti di room-room lainnya? Karena mereka menggabung-gabungkan, ya. Ma'rifat digabung sama hakikat, hakikat digabung sama syariat, syariat digabung, pokoknya ada yang bawa hadis, ada yang bawa ini, pokoknya gabung, kita bingung. Hanya di situ ada perdebatan. Ya. Makanya kalau kita mau ingin bertanya, ya, artinya kalau kita memang ingin mau ada kemauan, ingin mau berilmu, kita bertanya, nggak apa-apa. Jangan kita memandang kita ini sudah tua atau saya masih muda, saya lebih gengsi, ya. Jangan, sahabat beriman. Dan kadang-kadang di sini ada lagi yang lebih berilmu, sahabat beriman, lebih sayang tua. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang kita malukan, sahabat beriman, kalau tentang kebenaran? Apa yang kita malukan? Apa yang kita gengsikan tentang kebenaran? Kita bertanya, apa sih tentang hakikat tentang ini apa hakikat tentang ini, apa hakikat? Jangan kita melipat-lipatkan, jangan kita artinya langsung menjatuhkan. Tidak bisa, sahabat beriman. Nah, ini adab lah, ini adab. Kita artinya saling belajar mengajarkan. Ini yang dikatakan pengajian.
Kalau orang yang sudah berbicara tentang Tuhan itu sudah namanya pengajian, berarti harus memiliki adab. Bukan tempat nongkrong kayak di kios-kios, bukan tempat nongkrong kayak di bioskop untuk kita lagi bercanda-canda, tidak. Ini kita sudah masuk dalam posisi pengajian, sahabat beriman. Makanya di jalur-jalur pengajian itu punya adab. Bagi yang bertanya. Nah, kalau dalam room perdebatannya kita berdebat, tapi kita di makom hakikat, berarti makom tentang pengajian. Harus memiliki adab, sahabat. Sama halnya tadi ya. Nah, jadi sesuatu yang bahasa amalia, ya. Nah, itu semua ada hakikatnya. Apa di sebalik bahasa-bahasa itu, tentang api, tentang angin, tentang cahaya, ya. Itu kan amalia. Cahaya itu kan dilihat, sahabat beriman. Cahaya itu dilihat. Cahaya matahari itu dilihat. Nah, kalau kita berbicara tentang kerohanian, berarti cahaya itu sudah tidak dilihat, sudah lenyap. Berarti apa ya? Nah, berarti dia adalah rasa. Kenapa disebut rasa? Ya mustahil bagi kita kalau kita mau bisa melihat ruh itu. Mustahil. Makanya dikatakan wujud. Si wujud ada. Ya. Ya, amruhu. Aku ada, keakuanku. Makanya di dalam amruhu itu ada sebaliknya, yaitu ada. Amruhu itu keakuannya. Yang kosong tadi, keakuannya itu yang kosong tadi. Tapi di sebalik itu ada. Ada, kata ada itu ada. Jangan yang dikatakan yang kosong tadi tidak ada, dia ada. Makanya yang justru yang tidak ada itu menjadikan si wujud ini, ya, si wujud ini diberikan nyawa tuh. Dia minta itu kepada Allah, ya Allah, berikan saya aku nyawa dong. Katanya si wujud, oke, saya berikan kamu nyawa, katanya Allah. Ya berikan dia nyawa, dia berikan dia hayat, bergerak dia tuh. Kita bergerak dengan afalnya, bukan ruh yang menggerakkan kita, tapi nyawanya. Setelah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Kita sudah bergerak tuh. Inilah yang memanggil, si wujud inilah yang memanggil, yang diberikan nyawa itu, yang tidak dilihat itu adalah Allah. Kenapa? Dia sudah rasa. Dia sudah rasa. Oh, ada tadi yang berarti inilah yang memanggil Allah ini. Inilah yang ada kalamnya alif lam lam ha. Yang merasakan si wujud ini. Kalau tidak ada yang merasakan, siapa yang mau tahu ini? Enggak bakalan ada nama alif lam lam ha, enggak bakalan ada nama Tuhan kita, enggak bakalan. Karena enggak ada yang merasakan. Gak dilihat. Makanya yang kita ngikutin yang apa yang kamu rasa di dalam dirimu, apa yang dijadikan di dalam dirimu oleh Allah. Itulah yang dikatakan utusan Allah. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang jangan kamu bohongin. Itulah yang jangan kamu duakan. Karena apa? Allah itu maha adil, mustahil hambanya itu mau lihat goibnya. Katanya Allah, imani aja goibku ini, karena aku sudah jadi yang zahir dan batin bagimu. Aku juga yang awal dan akhir bagimu. Apa yang awal? Kita dilahirkan, udah gerak tuh ya. Nah, itu udah awal, berarti awalnya ketuhanannya manusia. Itulah ilahinas. Awalnya ketuhanan manusia pas dilahirkan itu awal ketuhanannya manusia. Ilahinas, Tuhannya manusia. Udah bergerak karena udah bergerak, udah ada afalnya. Meninggal, itu juga akhirnya. Yang mengakhiri siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang memutuskan, yang menghidupkan, pokoknya yang mematikan Allah sendiri, bukan dirimu. Jadi yang kita imani itu bukan berarti yang kita cari yang tidak ada di luar sana. Bukan berarti yang kita imani itu Allah di sana, aku di sini. Itu berhala. Tapi yang kita ikuti kan sudah jelas, Al-Quran sudah mengatakan, Al-Quran kan petunjuk. Kalau sudah sempurna kejadiannya, maka tunduklah kamu kepadanya, maka sungkurlah kamu kepadanya. Jangan bohongin dia. Dan setiap bangsa-bangsa atau kaum-kaum telah kuutus rasul-rasulku, kata Allah. Kalau dalam bahasa terjemahan tafsir bahasa Indonesia itu rasul.
Tapi kalau dalam huruf hijaiyahnya, kita amati huruf hijaiyahnya, coba lihat huruf hijaiyahnya. Di situ Rasulullah. Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri yang menyelamatkan. SAW itu saya sendiri yang menyelamatkan, kata Allah. Alaihissalam apa? Alaihissalam saya sendiri yang saya sendiri yang artinya memberikan keberkahan penyelamatan. Itu sama. Iya Bang, Mona silahkan. Jadi kalau kita membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang dalam konteks ibadah, dalam konteks ilmu, berarti kita larinya bukan lagi di Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu membawa nama sifatnya Allah. Kalau dalam hakikatnya, sebenarnya dia membawa nama sifatnya Allah. Ada nama asli Nabi Muhammad, ada nama panjangnya, ada. Yang Muhammad itu nama sifatnya Allah, kebesarannya Allah, yang dipuji-puji, maha memujinya Allah, Muhammad itu. Kalau dalam bahasa hakikatnya, dia adalah kodrat, ya, kodrat yang si ujit itu. Tapi kalau dalam konteks amalia, ya, konteks akidah atau akhlak, itu dia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebenarnya ilmu Islam ini tidak keluar daripada diri manusia, sahabat beriman. Konteks ilmu yang ada dalam Islam tidak bisa keluar dari akal manusia. Konteks ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa bertolak belakang dengan akal manusia. Kalau dia bertolak belakang dengan akal manusia, itu bukan dari ilmu Islam atau bukan dari ilmu Al-Quran. Kalau dia bertolak, karena Al-Quran itu adalah dalilnya manusia, makanya di situ hanya Allah dengan Muhammad, yaitu yang zat itu dengan yang zohir itu. Kalau memang ada konteks yang tidak masuk akal, artinya bertolak belakang dengan akal manusia, itu bukan dari Al-Quran. Contohnya saya menerangkan tentang neraka. Lepas itu sangat detail saya menceritakan tentang hal-hal di sana. Kayunya manusia, ya, apinya sebagai lahar-lahar yang panas membara. Itu kan bertolak belakang dengan akal manusia. Kenapa? Saya belum pernah ke sana. Lepas itu saya berani ceritain tentang neraka tuh. Seakan-akan saya pernah mengalami di sana. Itu berarti bertolak belakang dengan akal manusia yang menceritakan masih hidup, dan yang diceritakan tentang neraka. Itu kan bertolak belakang dengan akal manusia. Seharusnya yang dari sana itu orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal pun belum sampai ke sana. Makanya Al-Quran itu menceritakan kepada untuk orang-orang yang masih hidup. Tidak menceritakan kepada orang-orang yang sudah mati. Tidak menceritakan tentang suasana yang di sana-sana, tidak. Dia menceritakan tentang yang masih hidup, karena petunjuknya sebagai petunjuk orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Al-Quran itu. Al-Quran itu petunjuk orang-orang yang masih hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam saudaraku, selamat malam pendalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkah selalu di malam ini, selalu sehat dan bersyukur kenikmatan sekarang.